guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Saya akan menyampaikan kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara masih relevan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, sehingga beliau diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah sebagai berikut. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Sedangkan pengajaran menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi setiap anak, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik memerdekakan lahiriah maupun batinnya manusia tersebut, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Dengan kata lain, peserta didik diberi ruang yang seluas-luasnya untuk bereksplorasi, berekspresi, berkreativitas secara mandiri dan bertanggung jawab. Mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah bahwa saya sebagai tenaga pendidik belum sepenuhnya dalam melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memiliki kemerdekaan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Karena selama ini saya masih cenderung melakukan kegiatan belajar mengajar menganut teacher center, berpusat pada guru, sedangkan peserta didik hanya mengikuti perintah yang saya berikan sehingga mereka belajar belum tercapai seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka sebagai tenaga pendidik yang merupakan bagian dari pembelajar di kelas, saya beranggapan bahwa saya mempunyai peran penting sebagai media pentransfer ilmu saja kepada pembelajar saya, yaitu peserta didik. Sehingga dalam proses kegiatan belajar, saya ingin peserta didik menyerap dan memahami sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dari setiap yang saya sampaikan atau ajarkan. Dengan kata lain, saya lebih menekankan kognitif anak, tidak memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah saya mengikuti calon guru penggerak dan setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Sebagai tenaga pendidik, sudah seharusnya membimbing peserta didik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga peserta didik memiliki kecakapan abad 21 dan memulai dari diri saya sebagai tenaga pendidik yang sudah seharusnya memberikan contoh sikap keteladanan yang baik. Guru adalah yang digugu dan ditiru bagi peserta didiknya dalam mengembangkan budi pekerti. Tetap mengingat trilogi pendidikan di dalam membimbing peserta didik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Ing ngarso sung tulodo, memberikan teladan, ing madya mangunkarso, membangun semangat, dan tuturi handayani, memberi dorongan bagi tumbuh kembangnya peserta didik. Saya sebagai pendidik harus mampu menuntun peserta didik menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan.
Trilogi pendidikan ini akhirnya menyadarkan saya bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang seharusnya student center, berpusat pada peserta didik. Peran saya hanya sebagai fasilitator, menempatkan diri sebagai sahabat bagi peserta didik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, tugas saya sebagai pendidik, bagian dari pembelajar, adalah untuk menuntun peserta didik agar sukses dalam hidupnya, baik dalam bermasyarakat maupun secara individu. Segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, saya harus merubah persepsi saya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu 1. Merubah teacher center menjadi student center. 2. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan semua peserta didik, student center. 3. Mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik. 4. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. 5. Pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. 6. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 7. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 8. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 9. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Sehingga saya menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi student center. Dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, saya sudah menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, bukan objek belajar lagi sebagaimana selama ini. Menempatkan peserta didik sebagai subjek diharapkan menjadikan peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 tahun ini, saya sudah harus berusaha menuntun peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam konteks mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara kepada peserta didik, harus memperhatikan dan menyesuaikan konteks kebudayaan lokal Kabupaten Bengkalis, yaitu membiasakan budaya pantun dalam membentuk karakter anak dengan cara memberikan pembelajaran berbalas pantun melalui pelajaran bahasa Indonesia dan muatan lokal BMR Budaya Melayu. Mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya mengambil kesimpulan dan refleksi sebagai berikut. 1. Pendidikan dan pengajaran harus menuntun peserta didik sesuai dengan potensi, minat, dan kodratnya. 2. Pendidikan dan pengajaran bukan hanya semata berhubungan dengan kognitif, ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti sesuai karakter pelajar Pancasila menurut kurikulum Merdeka Belajar. 3. Pendidikan dan pengajaran sudah sejatinya menerapkan prinsip menghamba pada peserta didik. Inilah kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, tergerak, bergerak, menggerakkan.